Selamat pagi Bu Berta. Selamat pagi Bu Endah. Kita ketemu lagi hari ini. Iya. Gimana kabar Bu Berta hari ini? Sehat Bu. Puji Bagaimana Bu Endah? Puji Tuhan, sehat juga Bu Berta. Iya. Iya. Bu Berta. Iya, Iya. Saya perhatikan hari ini kayaknya Bu Berta mau mengadakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Dengan Bu Dika. Oh gitu. Iya. Iya. Baik Bu Berta, sebelumnya ini saya mohon maaf nih. Nanti dalam coaching nanti saya akan hadir di tengah-tengah Ibu dan Bu Dika. Saya akan melakukan proses pengamatan ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian nanti dalam pengamatan saya nanti saya juga akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian Bu Berta. Ya. Ya, yang akan saya amati nanti apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Berta atau belum. Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci sehingga Kuci pun bisa merespon pertanyaan Ibu. Ya. Dan yang terakhir, apakah juga Kuci nanti bisa menemukan solusi ya, bisa menemukan solusi sendiri atau tidak. Yang terakhir Bu Berta, nanti dalam proses coaching tidak dilupakan juga untuk menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Ya. Ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Iya. Bu Berta, sebelumnya saya mau menyampaikan pertanyaan nih, boleh Bu Berta? Boleh, silakan. Iya. Iya. Yang pertama Bu Berta, kompetensi apa ini yang akan Ibu kembangkan atau yang Ibu ingin kembangkan di dalam proses coaching ini Bu? Ada 3 kompetensi yang mau saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, bagus sekali ya. Ada 3 hal ya Bu ya. Iya. Lalu dari ketiga hal tersebut Bu, menurut Ibu kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin saya observasi Bu, yang Ibu inginkan Bu? Yang spesifik yang mau saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya Bu, ada 2 hal ya. Iya. Ya, baik Bu. Lalu yang terakhir nih Bu Berta, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini apa Bu? Nah, nanti saya ingin kunci saya itu bisa menyampaikan permasalahannya, kemudian menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Gitu ya Bu. Iya. Oh, ya. Baik Bu Berta, sepertinya sudah siap semuanya ya. Ya. Selamat melaksanakan coaching, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Terima kasih. Iya. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dika. Selamat pagi Bu Berta. Kenapa Bu kok lesu? Iya ini Bu Berta, saya punya sedikit permasalahan unek-unek nih loh Bu, jadi saya tuh kurang bersemangat. Oh gitu. Apa Bu masalahnya? Bisa boleh cerita? Begini Bu Berta, minggu yang lalu itu kan saya sempat diawasi oleh supervisi oleh pengawas gitu loh Bu. Nah terus dalam supervisi saya itu keadaan di kelas saya tuh kurang sedikit kondusif keadaannya waktu itu. Tapi sebenarnya kurang kondusifnya itu bukan yang gimana-gimana kok Bu, tapi mereka itu aktif sebenarnya dalam kegiatan itu. Tapi pengawas mengiranya itu kelas saya itu tidak kondusif, lalu melaporkan itu kepada kepala sekolah Bu. Nah Bu Dika itu ngajarnya sudah sesuai RPP ya? Sama ini ya sudah Bu, jadi saya sudah sesuai dengan RPP, sesuai dengan metode yang mau saya pakai. Nah tapi ya itu memang anak-anak kan saat itu berkelompok itu loh Bu, jadi mereka tuh terlihat seperti ramai, mereka saling tanya jawab, tapi aslinya mereka itu ya melakukan kegiatan pembelajaran itu Bu. Oke. Kalau gitu Bu Dika menanggapi masalah ini bagaimana ya? Saya tuh ingin memberi klarifikasi Bu, rencananya ke Ibu Kepala Sekolah. Klarifikasi yang bagaimana? Yang mau dijelaskan?
saya itu mau menjelaskan sama ibu kepala sekolah bahwa kemarin itu keadaan di kelas itu bukan tidak kondusif karena mereka bermain dan rame, itu bukan karena itu Bu, tapi mereka itu aktif justru di situ dalam kegiatan pembelajaran saya. Seperti itu Bu yang mau saya sampaikan ke ibu kepala sekolah. Oke, oh jadi nanti Bu Dika mau menyampaikan bahwa anak-anak itu sebetulnya aktif ya, bukan rame, tidak memperhatikan gitu ya. Iya, begitu Bu, bener Bu. Bu Dika sudah punya ini ya, persiapan untuk mengajar ya buat ke anak-anak gitu ya. Iya Bu, sudah saya siapkan kan melalui RPP itu tadi. Sebelumnya juga sudah saya tanya ke Bu Yuni itu loh Bu. Nah, kita saling tukar pendapat. Kira-kira mengajar saya seperti ini Bu Yuni, pripun? Oh iya, sudah bagus Bu, dicoba saja ya. Saya sudah mengajar sesuai dengan RPP saya itu kok Bu. Nah, berarti itu sudah bagus Bu. Berarti sudah sesuai, sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Kemudian sudah membuat anak-anak aktif. Kemudian juga kalau lihat reaksinya anak-anak aktif juga kan, anak-anak seneng ya. Iya, luar anak-anak biasa aktif dan semangat Bu kemarin Bu. Kemudian dengan nilai-nilai yang dengan metode yang dipakai Bu Dika tadi itu berefek enggak dengan nilai-nilai anak-anak ya? Nilai-nilai anak-anak waktu saya praktek Iya. loh, nilainya bagus Bu malahan, karena ya apa, mereka kan aktif ya Bu ya saat melakukan diskusi itu. Jadi satu persatu itu memperlihatkan kemampuan mereka. Memang rame Bu kelasnya, tapi ramenya itu kita rame-rame yang aktif melakukan kegiatan gitu loh Bu. Kalau gitu rencananya Bu Dika selanjutnya apa? Rencana saya mungkin saya itu akan ke ibu kepala sekolah, ingin menyampaikan Bu bahwa saya itu kemarin sebelum melakukan supervisi itu saya sudah menyiapkan RPP yang mau saya pakai, saya sudah menyiapkan media yang akan saya gunakan agar anak-anak menarik, terus metode seperti apa yang saya pakai itu mau saya jelaskan ke ibu kepala sekolah. Oke, bagus itu Bu, sudah luar biasa banget itu. Kapan Bu itu kira-kira akan dilaksanakan? Ya secepatnya toh Bu, lebih cepat lebih baik ya, daripada nanti menunggu waktu. Dikira saya itu kurang memperhatikan dari pengawas itu masukannya seperti apa itu Bu. Oke, sudah bagus itu Bu. Kemudian komitmen Ibu untuk merencanakan terhadap rencana yang sudah disusun bagaimana Ibu? Saya akan berusaha lebih meyakinkan Bapak Kepala Sekolah Bu bahwa, tapi saya juga akan berbicara dengan sopan, yang santai, enggak dengan marah-marah Bu pastinya, supaya beliau juga tidak merasa apa ya, tersinggung kenapa kok tiba-tiba saya datang, tidak. Jadi saya tuh berbicara dengan santai, kalau bisa ya sambil luang waktu mungkin istirahat atau apa gitu Bu, mau saya sampaikan bahwa saya sudah mengacu pada pembelajaran yang seperti yang saya impikan, karena saya juga sudah lalu dengan rekan sejawat sendiri juga saya akan menyampaikan Bu kepada teman-teman bahwa metode yang saya pakai itu seperti ini dan bisa diterapkan ke anak-anak yang lain. Jadi kelas itu aktif bukan gara-gara anaknya itu rame sendiri atau tidak kondusif atau bermain, tidak, tapi kegiatan saya itu tuh malah bikin mereka itu lebih aktif gitu. Baik, saya tidak sabar nunggu cerita berikutnya ya Bu ya, setelah Bu Dika membincangkannya dengan kepala sekolah, kemudian reaksinya bagaimana. Kita ketemu lagi berikutnya ya untuk cerita-cerita lagi. Siap, ya Bu, nanti saya ceritakan Bu gimana kira-kira tanggapan dari ibu kepala sekolah seperti apa, nanti akan saya ceritakan nanti ke panjenengan. Terima kasih loh Bu. Terima kasih Bu. Ya, kasih Bu Dika, sama-sama. Saya tuh sedikit lega ini, jadinya ada teman untuk cerita Bu. Beberapa hari ini saya tuh bingung gimana ini ya cara meyakinkannya, menemukan solusi dari gundah gulana saya. Nanti iya Bu, sama-sama. jika saya sudah selesai ke ibu kepala sekolah, saya langsung ceritakan Bu dengan Terima kasih Bu Dika. Bu Berta. Iya Bu Berta, selamat pagi lagi ini. Selamat pagi Bu Enda. Gimana coachingnya, sudah selesai ya? Ya sudah. Iya.
seru sekali tadi saya perhatikan Oh, ini iya. Bu Berta. Iya, Bu. Bu Berta, ini saya mau mengajukan pertanyaan ini Bu Berta setelah Ya, silakan. ini ya. Iya. Baik Bu Berta, setelah melakukan observasi percakapan dengan Koci tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Ya. Yang pertama Bu, menurut Ibu nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tadi Bu? Saya sudah melakukan proses coaching menggunakan alur cerita, mengajukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian coach saya juga sudah bisa menemukan solusi ya atas permasalahannya sendiri. Nanti dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Iya, baik Bu Berta. Setelah saya mengamati proses coaching tadi Bu, memang sudah berjalan dengan baik dan Ibu juga sudah menerapkan alur Tirta ya. Itu juga saya perhatikan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa menemukan sendiri. Ya, tadi saya perhatikan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, maka seru sekali. Pertanyaan terakhir nih Bu Berta, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching ini Bu? Saya ingin lebih memahami yang proses Tirta ini ya, lebih maksimal lagi sehingga pada coaching berikutnya semoga bisa berjalan lebih baik ya dari hari ini. Gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu Berta, terima kasih banyak waktunya hari ini. Terima kasih. Saya juga sudah diizinkan melakukan pengamatan ini sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, semoga proses coaching yang akan datang yang dilakukan oleh Bu Berta berjalan lebih baik lagi dan berhasil menerapkan alur Tirta. Gitu ya Bu Berta. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain pagi. kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Berta. Assalamualaikum Bu Dika, bagaimana kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Reda, alhamdulillah hari ini keadaan baik Bu, saya lagi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Gini Bu, pada kesempatan kali ini sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching nih bersama Koci, maka untuk tahapan awal izinkan saya bertanya beberapa hal ya dan berdiskusi pada Ibu terkait rubrik penilaian apa yang Ibu gunakan pada hari ini. Ya Bu, siap. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini, proses coaching itu akan berlangsung, maka saya akan melakukan observasi antara coach sama coachee yang Ibu lakukannya dan melakukan penilaian berdasarkan dengan rubrik penilaian. Kemudian nanti yang saya amati apakah penilaian tersebut sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana respon dari coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan untuk coachnya jangan lupa Ibu prinsip-prinsip dari coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Kemudian sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ya Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini apa Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kali ini adalah kehadiran penuh, presence, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Jadi Ibu memang ingin meningkatkan konsep kompetensi inti dari proses coaching ya Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan konsep kompetensi inti yang telah Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin Ibu amati? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian terkait ini Bu, dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik tadi ya, kemudian indikator ketercapaian dan tujuannya itu apa Ibu untuk
proses kucing kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendiskusikan rubrik penilaian coaching ini, Bu. Nanti setelah proses coaching, izin meminta waktu lagi untuk berbincang-bincang lebih lanjut. Ya, siap. Terima kasih. Baik, silakan Ibu melakukan coaching bersama kucingnya. Ya. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bu Dika. Bu Endang, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Terima kasih, sehat Bu Dika. Alhamdulillah Bu Endang sehat. Saya perhatikan tadi dari luar kelas sepertinya kok Bu Endang itu ada suatu permasalahan kok seperti agak bagaimana gitu Bu. Ayo monggo diceritakan. Iya Ada apa Bu Dika, terima kasih perhatiannya Bu Dika. Ini loh Bu Dika, biasa Bu, masalah anak-anak di kelas saya. Kan saya tahun ini jadi wali kelas 7 lagi Bu Dika. Jumlahnya itu 27 anak. Nah, satu anak itu, waduh Bu, PR berat saya Bu Dika. PR berat bagaimana toh Bu? Kenapa? Iya. Ini loh Bu, hampir 2 bulan sekolah ini berdasarkan pengamatan saya dan juga informasi dari Bapak Ibu guru juga anak-anak, satu anak saya ini waduh luar biasa Bu, sikap dan perilakunya Bu Dika. Ya sering apa ya, perilakunya, sikapnya itu sering membuat teman-temannya itu tersinggung, jengkel, lalu nanti terjadi pertengkaran. Ya satu anak ini Bu yang bikin gara-gara itu. Satu anak itu ya Bu ya. Kira-kira kenapa ya Bu ya kok apa panjenengan juga pernah mencari tahu mungkin anak itu kenapa dia kok seperti itu Bu? Iya, ini Bu, saya itu sudah mencoba ini melihat, kemudian mengamati. Yang pertama kemarin kan sekolah kami mengundang orang tua Bu. Kebetulan orang tua murid maksudnya, kebetulan satu ini dari wali murid anak ini tidak datang. Katanya alasan kesibukan. Lalu saya juga mencoba tanya ke si anak ini, orang tuanya bagaimana. Ternyata dua-duanya bekerja di bidang. Iya, jadi sibuk banget orang tuanya. Oh begitu ya Bu Endang ya. Lalu kalau boleh saya menegaskan kembali Bu Endang, berdasarkan dari pengamatan yang sudah panjenengan lakukan dengan si anak ini ya, terus ada satu anak yang sering membuat tersinggung, itu maksudnya seperti yang bagaimana ya Bu? Ya sikapnya, perilakunya itu loh Bu, dia pakai kata-kata yang sering dia ucapkan itu kata-kata yang apa ya, istilahnya yang kasar gitu loh Bu Dika. Contoh misalnya begini, anak itu sering apa mengejek temannya. Ya temannya kan beberapa anak kami memang yatim piatu ya. Jadi dia itu langsung ngomongnya itu ke temannya itu, kamu itu anak yatim loh. Wah gitu tuh loh Bu. Namanya anak kan temannya juga apa ya, mungkin merasa sedih, terganggu. Nah akhirnya menjadi pertengkaran, nggak terima dikatakan begitu, langsung tanggapannya jadi emosi. Itu contohnya gitu loh Bu. Sama guru pun juga ngomongnya nggak, ya kurang sopan ya, tata krama juga nggak ada. Seperti itu. Terus ada rencana lain mungkin Bu yang ingin coba panjenengan lakukan untuk mengatasi masalah itu? Iya, saya berpikir saya ingin melakukan pendekatan secara pribadi Bu untuk dengan anak ini di sela-sela pembelajaran, baik di luar sekolah maupun di luar kelas maupun di dalam kelas. Saya akan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, saya ingin mengundang orang tuanya, saya ajak bicara itu, lalu saya juga akan minta tolong dengan guru BP pendidikan. Ya, yang bisa membantu, mendampingi, membina anak itu secara khusus, secara lebih intensif lagi perhatiannya. Ya, bagus sekali itu ya Bu ya, idenya panjenengan itu. Bu Endang sudah menemukan banyak solusi ya untuk bisa gimana mengatasi ke anak tersebut. Nah, ada rencana juga untuk mengundang orang tuanya juga tadi Bu ya, lalu meminta bantuan kepada guru BP ya. Terus kapan ini Bu kira-kira rencana Bu Endang ini dapat dilaksanakan? Iya.
Mungkin saya berencana minggu depan Bu. Minggu depan ini akan saya mulai dari ngajak bicara dengan guru BP dulu, baru hari berikutnya saya mengundang orang tua. Nah, gitu ya Bu ya. Bagus, bagus Bu Endang. Berarti Ibu sudah merencanakan waktunya kapan. Semoga berhasil, berjalan dengan lancar. Terus Bu Endang nanti seandainya sudah manggil orang tuanya, terus sudah diajak bicara guru BP, anaknya, orang tua, jadi kan sudah kompleks ya. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Nah, saya nanti diinfokan lagi nggih Bu Endang. Nggih, Bu Dika, nggih. Ya. Baik Bu Endang, terima kasih. Saya ini kok waktunya juga sudah mulai masuk kelas lagi. Semoga yang sudah Bu Endang sampaikan bisa sedikit membuat Bu Endang terasa lega ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Dika atas waktunya. Jadi jujur saja saya senang bisa ngomong-ngomong langsung dengan Bu Dika. Jadi saya juga rasa plong, ada kelegaan tersendiri. Beban saya jadi berkurang Bu Dika. Gitu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Dika. Sama-sama Bu Endang, saya masuk kelas dulu ya. Ya, mari Bu. Assalamualaikum Bu Dika. Waalaikumsalam Bu Eda. Baik Ibu tadi sudah menyelesaikan kegiatan coaching dengan coachingnya ya Bu ya. Sebelum menutup sesi ini nih Bu, tadi setelah melakukan observasi percakapan dengan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi lagi ya Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Ibu? Pada coaching siang ini tadi, saya sudah melakukan coachingnya itu sesuai dengan alur beta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan dari permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Endang, lalu mengidentifikasi kira-kira permasalahannya seperti apa, lalu rencana aksi yang akan dilakukan Bu Endang itu seperti apa, serta tanggung jawab Bu Endang setelah melakukan kegiatan ini tadi. Baik Bu, tadi saya sebagai pengamat ya, sebagai supervisor tadi mengamati coaching tadi, ingin menyampaikan beberapa catatan garis besar hasil coaching tadi ya yang Ibu lakukan. Sebenarnya Ibu tadi sudah mengaplikasikan alur Tirta itu sudah dengan baik seperti yang Ibu ungkapkan tadi. Kemudian Ibu juga memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ibu juga sudah menerapkan kompetensi itu dalam coaching, kemudian kompetensi itu sudah Ibu sampaikan pada praobservasi dan itu sudah sesuai. Ibu juga mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dari hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih memahami lagi alur Tirta itu seperti apa, sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang selanjutnya dengan lebih baik lagi Bu. Baik, luar biasa ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini. Terima kasih Ibu sudah berbincang dengan saya dan menjawab beberapa pertanyaan saya baik dari pra dan pasca observasi pada sesi coaching ini. Terima kasih banyak, saya pamit. Ya, terima kasih Bu Weda, sama-sama. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Berta. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, sehat Bu Berta. Terima kasih. Kita ketemu lagi nih ya Bu ya. Iya Bu Berta. Saya dengar Bu Endang mau melakukan coaching hari ini. Iya Bu, dengan Bu Breda. Oke. Sebelumnya boleh saya ajukan pertanyaan ya beberapa. Boleh Bu, mari Ya, silakan. pertama-tama kita diskusikan dulu rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada saat coaching nanti akan saya amati coach dan coachee bagaimana berinteraksi, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan dari coach, dan juga saya harap tidak lupa prinsipnya coaching ya, yaitu
kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu, terima kasih Bu Berta. Dalam coaching hari ini saya ingin mengembangkan 3 hal kompetensi. Yang pertama itu present, kemudian juga proses kreatif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Berta. Baik. Iya. 3 hal itu ya Bu ya. Kalau begitu, kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan untuk diobservasi? Iya. Kalau ini yang paling saya ingin kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Berta. Oh, Iya. baik. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya, Oke. satu saja ya. Oke. Baik. Pertanyaan Iya. ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching kali ini apa ya? Ya, saya berharap bahwa setelah ada proses coaching nanti, coach saya itu bisa menemukan solusi, ya, bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri begitu. Oh, Iya, baik. Bu Berta. Demikian dulu pra observasi kali ini ya Bu ya. Iya. Nanti Bu Endang silakan melakukan coaching dengan Bu Weda. Nanti kita ketemu lagi setelah sesi coaching berakhir. Iya. Terima kasih ya, Ya, Bu baik, Endang. terima kasih Bu Selamat pagi. Berta. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Reda. Gimana kabarnya Bu Endang? Sehat, puji Tuhan. Gimana Bu Reda? Sehat juga. Iya. Iya. Ini Bu, ini Ibu ada waktu sebentar Ibu. Saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu. Oh ya, ada Bu Reda, bagus. Ada apa ini Bu Reda? Silahkan. Jadi tujuan saya ketemu Bu Endang ini, saya ingin menyampaikan apa ya Bu, ke unek-unek gitu ya Bu ya. Jadi siswa itu merasa dia itu bosan katanya karena pembelajaran kita itu monoton, metode hanya ceramah saja. Seperti itu Bu. Jadi saya tuh pengennya guru-guru itu sudah adaptif gitu Bu terhadap metode pembelajaran yang sekarang. Tapi sepertinya masih belum. Iya. Gitu. Oh begitu ya Iya. Bu Reda. Jadi kalau boleh saya mengulang kembali atau menegaskan kembali bahwa siswa-siswi dari Bu Reda itu merasa pembelajaran selama ini masih monoton begitu ya. Iya Jadi Bu. banyak Bapak Ibu guru yang belum bisa menggunakan belum adaptif dalam proses pembelajarannya begitu Bu. Iya betul Iya. Bu. Jadi Bapak Ibu guru masih cenderung menggunakan metode konvensional daripada metode sekarang yang lebih variatif gitu Bu. Gitu. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu guru masih seperti zaman dulu ya. Jadi Iya masih betul. cara pembelajarannya, Konvensional, metodenya masih iya. konvensional Betul, gitu betul, ya, iya. sehingga membuat anak bosen gitu ya. Betul. Iya. Bu Reda, kalau boleh saya tahu, selama ini menghadapi Bapak Ibu gurunya Bu Reda seperti itu, apa yang Ibu sudah lakukan Bu? Sebenarnya saya ingin ini Bu, ada perubahan metode penyampaian pembelajaran gitu Bu. Jadi saya ingin ada perubahan baik dari model, metode gitu kan, sekarang sudah zamannya teknologi gitu Bu. Jadi supaya tidak monoton, misalkan bisa menggunakan e-learning, terus kemudian pembelajarannya dan sumber belajarnya bisa menggunakan video seperti itu Ibu. Jadi tidak monoton ceramah saja, tapi bisa menggunakan sumber belajar lain. Kemudian siswa juga bisa belajar sendiri dengan videonya seperti itu. Jadi bervariatif gitu Ibu. Saya inginnya ada perubahan seperti itu. Iya, iya. Jadi Bu Reda itu punya harapan, punya keinginan bahwa Bapak Ibu guru itu mengajarnya bervariasi ya. Betul. Ya, metodenya metode yang variatif, lalu menggunakan perangkat-perangkat yang ada yang lebih modern lagi begitu sekarang ya. Zaman teknologi. Bu. Zamannya Ya. teknologi. Iya. Iya. Nah, Bu, menurut Bu Reda, Ya. melihat Bapak Ibu guru Bu Reda yang seperti ini kan kalau dinilai ada rentan nilai 1 sampai 10 itu, menurut Ibu, Bapak Ibu gurunya Bu Reda itu sekarang ini nilainya berapa Bu, skalanya itu Bu? Kebetulan kemarin itu saya mengamati itu ya, kemudian saya simpulkan nih sesuai dengan catatan saya itu menurut saya itu levelnya 6 Ibu. Karena masih banyak rekan-rekan guru yang kurang fasih dalam menggunakan teknologi gitu, apalagi guru-guru yang sampun
mohon maaf sepuh gitu Ibu ya. Jadi sehingga kurang adaptif dalam mengaplikasikan teknologinya untuk metode penyampaian pembelajarannya. Gitu Bu. Iya, iya. Oh, berarti menurut pengamatan atau apa ya, sepengetahuan Ibu, Ya. Bapak Ibu guru levelnya masih di 6 ya. Betul. Nah, untuk kedepannya itu sebenarnya yang diharapkan Ibu itu kira-kira sampai level berapa Bu? Nih, kemarin kan saya mencatat itu level 6. Jadi saya rasa menurut saya itu masih bisa ditingkatkan sampai level 8 Ibu. Karena ada walaupun mungkin masih sulit ya. Maksudnya karena beberapa guru itu sudah sepuh, tapi masih bisa memungkinkan lah kalau untuk adanya perubahan dari level 6 ke 8. Gitu ya. Ya. Sekali itu ya. Lalu Bu, kalau Ibu mengharapkan nilai dari Bapak Ibu gurunya Bu Wreda itu sampai level 8, menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan supaya Bapak Ibu guru ini levelnya bisa naik sampai ke level 8 itu Bu? Kalau menurut saya ya Bu, untuk menaikkan dari level 6 ke 8 itu diadakan kegiatan mentoring gitu Bu. Karena dengan kegiatan mentoring itu nanti kita sudah ada pelatihannya sekaligus prakteknya gitu. Jadi apabila terdapat kendala pada saat itu juga bisa diatasi. Jadi mereka bisa lebih mengerti, oh ternyata menggunakan teknologi sekarang seperti ini gitu. Jadi menurut saya mentoring ini masih bisa dilakukan untuk meningkatkan level dari 6 ke 8 itu. Ya, bagus sekali Ibu sudah punya gambaran. Jadi kalau boleh saya tegaskan lagi, Ibu memilih satu kegiatan mentoring ya Bu ya, betul. untuk meningkatkan skala nilai Bapak Ibu guru di sekolah Ibu. Iya, Bu Wreda, apakah ada kegiatan lain yang perlu diterapkan Bu untuk menciptakan perubahan metode pembelajaran ini Bu, menurut Ibu? Selain mentoring itu menurut saya juga pelatihan Ibu. Karena kalau dari pelatihan itu nanti bisa ada peningkatan penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif gitu. Jadi menurut saya selain mentoring juga ada pelatihan gitu. Gitu ya. Iya Ibu. Oh ya, jadi selain mentoring juga Ibu membuat kegiatan, merencanakan atau kegiatan dengan workshop, pelatihan, ya. workshop begitu ya. Oh iya ya, bagus sekali loh Bu. Sudah ada banyak apa rencana atau pikiran-pikiran atau solusi-solusi yang Ibu akan Ya menurut saya terapkan. seperti itu, Ibu, Iya. Menurut Ibu sebaiknya kapan Bu itu bisa dilakukan Bu? Ini saat ini itu saya masih kolaborasi ya Bu ya. Saya merencanakan sekitar 2 minggu lagi Ibu. Jadi saya masih mempersiapkan, berkoordinasi apa saja yang perlu saya lakukan dan sampaikan untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya bisa nanti ikut dalam mentoring, pelatihan atau workshop itu. Jadi ini saya masih mempersiapkan dan saya masih belum membicarakannya dengan kepala sekolah itu. Gitu. Bagus sekali, menarik sekali Bu Wreda. Luar biasa Bu Wreda ini sudah banyak gagasan ya, menemukan gagasan baru untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi oleh para siswa ya, terutama berkaitan dengan metode pembelajaran Bapak Ibu guru. Bu Wreda, sayang sekali nih waktunya. Mohon maaf ya Bu Wreda ya, saya harus melanjutkan tugas saya. Sebelumnya Bu Wreda, dari pembicaraan kita ini, apa yang Ibu, menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Dari hasil diskusi ini ya Bu ya, kita sharing ini, saya ada gambaran gitu Bu, bahwa kegiatan apa yang harus saya lakukan, kemudian model pembelajaran apa yang harus saya istilahnya akan dilaksanakan itu bagaimana, medianya seperti apa, kemudian perubahan metode penyampaiannya juga yang seperti apa gitu. Jadi lumayan ini Bu, saya mendapatkan banyak gambaran saat berdiskusi dengan Bu Endang. Iya. Baik Bu Wreda, semoga apa yang Ibu dapatkan hari ini dan solusi-solusi yang sudah ditemukan itu nantinya bisa berjalan dengan baik. Lalu ini Bu Wreda,
setelah Ibu melaksanakan semua solusi yang Ibu pikirkan tadi, boleh ya Bu ya, saya pengen tahu hasilnya ini gimana Bu kira-kira. Siap Ibu, ya siap. Jadi nanti setelah saya mempersiapkan, kemudian saya berbicara dengan kepala sekolah dan mungkin dengan beberapa rekan guru, nanti saya kabari Ibu lagi Iya, bagaimana jadi kita hasilnya. bisa bertemu lagi ya Bu Reda ya. Iya, Bu. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu Reda. Ya, Baik, saya yang berterima kasih nih Bu Ena sudah meluangkan waktu untuk Iya, saya iya. diskusi kali ini. Sama-sama. Ya, ini tujuannya ya kita berdiskusi ini ya. Ya, baik, Saya terima hanya kasih Bu. ini semoga semuanya berhasil dengan baik ya, Bu Amin. Reda ya. Iya. Terima kasih Bu Ibu, atas waktunya, sama-sama. saya kembali lagi di Iya. kelas. Terima kasih. Halo Bu Endang, Halo juga Bu Berta. barusan selesai ya coachingnya? Iya Bu, seru Iya. sekali. Oh iya, tampak seru tadi ya. Iya. Sepertinya sudah berjalan dengan baik ya. Amin, puji Iya. Tuhan. J. Kalau gitu saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan ya setelah Boleh pasca Bu, observasi monggo ini. silakan J. Yang pertama, yang sudah dilakukan Bu Endang tadi pada saat coaching apa saja ya Bu? Ya Bu Berta, terima kasih. Tadi dalam coaching dengan Bu Reda, saya secara pribadi berusaha untuk bisa menerapkan alur Tirta. Ya, mulai dari saya menanyakan tujuan dari pembicaraan tadi, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan dari jawaban coach saya tadi Bu Reda. Iya. Baik Bu, setelah saya mengamati kucing tadi, saya rasa sudah berjalan dengan baik ya, sudah mengikuti alur Tirta, bagaimana menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana tindak lanjut dan juga tanggung jawab. Kemudian Bu Endang juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya rasa Koji juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Dan pada saat coaching tadi juga sudah dilaksanakan prinsip coaching sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan dari hasil coaching hari ini? Iya, saya ingin mengembangkan lagi yang ini Bu, menerapkan alur Tirta ini lebih intensif lagi dalam proses coaching saya mendatang, dan yang kedua tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Baik. Semoga nanti kedepannya coachingnya bisa lebih bagus lagi dan sesuai dengan alur Tirta gitu ya Bu ya. Baik, Terima kasih Bu Endang sudah menyempatkan waktunya dan sudah melakukan coaching dengan baik. ya. Semoga nanti di kesempatan berikutnya kita menjadi lebih baik lagi dan semoga bermanfaat setiap sisi coaching yang kita lakukan. Ya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bu pagi. Reda. Oke, sebelum pagi hari ini kita melakukan coaching ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan mengenai hal-hal atau rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti saya akan mengamati coach dan coachee, terus nilai-nilai yang sesuai dengan topik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Terus bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon pertanyaan dari coachnya. Tidak lupa juga seperti disesuaikan ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi nggih. Ya. Nah, ini Bu Reda, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah kira-kira nanti dalam coaching yang akan panjenengan lakukan, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan? Terima kasih. Jika izin menjawab, kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya itu berkaitan dengan kompetensi utama coaching Ibu, yaitu listening, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, tentunya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Gitu ya, jadi ada
kehadiran penuh, present, Mm-mm. lalu mendengarkan secara aktif dan Mm-mm. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin panjenengan observasi di sini? Terkait kompetensi yang lebih spesifik untuk saya kembangkan itu mendengarkan aktif juga memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Gitu ya Bu ya, Iya. lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik Bu Reda, sekarang pertanyaan yang ketiga Bu. Indikator pencapaian yang seperti apa dan Mm-mm. tujuan pengembangan yang lebih ingin dikembangkan dalam Mm-mm. proses coaching kali ini nanti kira-kira seperti apa Bu? Indikator yang saya inginkan itu coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya dengan cara berpikir kreatif gitu Bu. Gitu ya. Baik Bu Reda, demikian dulu mungkin observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Ya. kita ketemu lagi setelah pasca kegiatan yang Bu Reda lakukan. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ya, Reda. Ibu, terima kasih. Selamat sore Bu Berta. Selamat sore Bu Reda. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Baik, sehat. Terima kasih. Gimana Bu Reda kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, kita bertemu hari ini. Katanya kemarin Ibu ada sedikit yang mau dibicarakan. Iya Bu Reda, saya mau cerita. Ya. Jadi apa nih tujuan kita bertemu hari ini nih? Kita mau ngobrolin apa ini? Iya. Ini loh Bu, akhir-akhir ini kan tugas JGP itu lagi banyak ya, lagi banyak, susah lagi. Belum lagi tugas sekolah, mengajar, kemudian juga ada tugas tambahan lain, belum lagi tugas pribadi. Jadi saya inginnya gimana ya bisa manage waktu dengan baik, biar dua-duanya itu bisa lancar. Baik. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih, Ibu pengen gimana sih caranya bisa memanage waktu tugas dengan baik antara tugas CGP dengan tugas sekolah ya Ibu ya? Iya betul. Oke. Terus sebenarnya Ibu, tujuan dari guru penggerak ini apa sih Bu? Iya, saya dulu itu ikutnya itu pengennya ini nambah wawasan ya, nambah skill. Kemudian juga biar bisa mendukung ya peran saya sebagai guru sekolah. Sepertinya materi dari guru penggerak itu kok bagus dan bisa mendukung gitu. Baik. Kemudian dari tujuan penggerak itu tadi Bu, dari skala 1-10 tentang manajemen waktu antara kegiatan guru penggerak dan tugas sekolah Ibu, itu berada di posisi berapa Bu? Nomor berapa nih dari skala 1 sampai 10 nih? Saya ya kayaknya masih 6. Masih 6 ya, berarti bisa dijelaskan Ibu, posisi 6 itu seperti apa Ibu? Saya masih bingung bagaimana ngaturnya ya, mau dikerjakan yang mana dulu, dua-duanya penting. Terus ya saya akhirnya kadang-kadang ini tidak sesuai jadwalnya ya, harus kerja apa, akhirnya saya kerja yang lain dulu karena memang sama-sama penting gitu. Menurut Ibu idealnya itu harusnya di posisi nomor berapa sih Ibu? Skalanya tadi? Paling enggak ya 8 lah atau 9. 8 atau 9 Ibu ya. Berarti menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk mencapai posisi 8 atau 9 itu tadi? Apa ya? Artinya saya harus fokus ya, harus senang dulu ya. Kalau enggak gitu, enggak bisa mikir malahan. Paling enggak setelah tenang, baru bisa buat catatan gitu ya. Daftar apa aja pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian ya kita pilih yang paling deadline-nya mendekati, yang paling harus diselesaikan dulu yang mana. Kemudian ya yang urgent itu yang harus diselesaikan dulu. Itu ya, itu bagus sekali sebenarnya Ibu. Jadi dari Ibu berarti Ibu harus fokus, tenang, kemudian Ibu buat list catatan,
kemudian melihat dan tugas mana yang didulukan, Ya. yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Saya rasa itu bagus Ibu. Kemudian menurut Ibu nih, bagaimana kemungkinan hal tersebut itu bisa dilakukan? Mungkin sih ya Bu ya, cuma perlu ini disiplin diri sama motivasi ya, itu yang harus ditingkatkan terus biar tahu tujuannya awal menjadi guru penggerak itu apa. Untuk supaya bisa disiplin, kemudian tadi komitmen diri gitu ya Bu ya. Menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan itu tadi kedisiplinan? Saya punya tim ya, mestinya bisa membantu mengingatkan, kemudian juga membagi tugas tim terutama biar nggak semua ke saya, sehingga sama-sama selesai, tugas CGP juga selesai, tugas sekolah selesai. Juga ada teman-teman CGP ya yang bisa mendukung, saling memberi semangat biar kita nggak males gitu ya, kita tahu targetnya mana dulu yang mau diselesaikan. Berarti sudah ada tim yang bisa membantu, tanggung jawab, gitu ya. Kemudian di titik ini apa yang Bu Berta dapat nih dari percakapan ini? Ya berarti tiap kali menghadapi problem ini ya berarti saya harus fokus, harus tenang gitu ya. Kemudian baru membuat daftar atau list catatan pekerjaan mana saja yang harus dikerjakan. Kemudian deadline mana yang paling mendekati, berarti itu yang harus diselesaikan lebih dulu. Kemudian saya juga bisa minta bantuan teman ya, artinya mana yang bisa dikerjakan sendiri, mana yang bisa dioper ke teman atau dengan tim, sehingga semua sama-sama bisa selesai. Sebenarnya itu masih rencana yang luar biasa Ibu, jadi Ibu sudah bisa menemukan titik terangnya ya Ibu ya. Kemudian ini rencananya nih kapan penerapan, mulai dari bisa fokus, kemudian memilah tugas mana yang harus didahulukan, ini kapan nih akan mulai dilaksanakannya? Secepatnya bisa ya hari ini. Segera mungkin ya. Iya, mungkin. Baik Ibu, saya rasa tadi apa yang Ibu kemukakan saya rasa sudah bagus, bahwa Ibu harus fokus, kemudian bisa disiplin diri, kemudian memilah tugas, itu semuanya saya rasa sudah bagus Ibu. Nanti minggu depan saya tunggu hasilnya seperti apa Ibu. Iya Bu Reda. Harapannya Ibu, saya jadi Nanti saya cerita penasaran, lagi Ibu. ya. Kita sharing-sharing lagi seperti itu ya Ibu ya. Ya, baik Bu Reda. Nanti kita janjian lagi kapan ketemu ya, saya mau cerita gimana hasilnya. Baik, sampai ketemu lagi mungkin minggu depan ya Ibu ya. Ya boleh. Terima kasih Bu Reda. Sama-sama Ibu. Selamat sore Bu Reda. Sore Bu Tika. Iya, ini tadi saya sudah melakukan observasi percakapan panjenengan dengan Koci tadi ya. Iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini Bu, Iya, Bu, mengenai pasca observasi yang saya lakukan sore hari ini. Yang pertama Bu, apa saja Ibu yang sudah panjenengan lakukan saat coaching tadi? Alhamdulillah saat coaching tadi berdasarkan catatan saya ini Bu, jadi saya tadi sudah menerapkan sesi coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat membantu coach untuk menceritakan secara detail gitu permasalahan yang dialami serta menemukan solusi atau langkah yang tepat sebagai penyelesaian. Gitu Bu. Ya. Baik Bu Reda, tadi setelah saya mengamati coaching panjenengan itu sudah banyak berjalan ya. Iya. Terutama ya alhamdulillah baik dan sudah menggunakan alur tirta seperti itu ya. Lalu Bu Reda juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit berbobot ya, yang sudah berbobot sehingga coach tadi dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coaching hari ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Pertanyaannya sekarang pertanyaan terakhir, kompetensi apa Bu kira-kira yang lain, mungkin kompetensi yang lain yang ingin panjenengan kembangkan dari hasil coaching sore hari ini tadi?
Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan itu lebih kepada ini alur tirtanya ya pada coaching, sehingga saya itu bisa melaksanakan coaching itu bisa lebih baik lagi gitu. Ya. Nggih, baik. Terima kasih ya Bu Reda ya. Semoga kita bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi ya Amin. nantinya. Demikian observasi dari saya pada sore hari ini. Semoga semua yang sudah kita lakukan ini, apa yang kita lakukan tadi pun bermanfaat untuk semua. Amin. Terima kasih Terima banyak kasih. Ibu. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hati-hati Ibu. Ya.